Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa, bab apa saja dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang meminta hujan dengan perantara bintang-bintang. Kemudian kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'ala al-mayyit. وقال النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه
musliman. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara di dalam umatku atau pada umatku yang merupakan bagian dari perkara jahiliyah, dan mereka tidak meninggalkan 4 perkara ini. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan nasab atau berbangga-bangga dengan garis keturunan. Kemudian yang kedua, mencela nasab atau celaan pada nasab, pada garis keturunan seseorang. Kemudian yang ketiga, meminta hujan melalui bintang-bintang. Kemudian yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratap terhadap mayit yang telah wafat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naihatu, orang yang meratap itu apabila dia tidak bertobat ya sebelum matinya, maka dia akan diangkat di hari kiamat ya, pada hari kiamat, dan padanya pakaian dari aspal. Kemudian dia dipakaikan dengan dir'un ya. Dir'un itu adalah thawbun yunsajju min hadid ya, pakaian yang ditenun ya, yang dibuat dari besi. Yulbasu fil harb, yang biasa dikenakan ketika perang. Jadi dia juga akan dikenakan pakaian itu, bentuk siksaan orang yang meratap ketika di dunia ya. Dan ini diantara ya siksaan orang-orang yang ya ketika di dunia, disebutkan dalam hadis ini, ketika dia meratap dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan musibah berupa kematian anggota keluarganya atau musibah-musibah yang lain, seperti rumahnya terbakar atau dia ditimpakan musibah berupa bencana. Jadi kalau seandainya ada orang yang meratap ya, berteriak dia mengangkat suaranya dalam rangka untuk atau untuk mengungkapkan ketidakridhoannya, ketidaksenangannya terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini hadirin yang Allah muliakan, tidak semua perkara jahiliyah itu mencapai level kekufuran. Makanya disebutkan dalam hadis lain ya, bahwasanya orang yang meninggal kemudian tidak taat ya kepada pemimpin, dia meninggal dalam keadaan memberontak, maka kalau dia matinya bangkai jahiliyah, betul, mitatan jahiliyah kan gitu. Sebutkan dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang memberontak dari pemimpin yang sah, kalau dia mati dalam pemberontakan yang tersebut, matinya dalam keadaan jahiliyah. Ada orang yang mengatakan, oh berarti kalian mengkafirkan. Enggak. Tidak setiap ungkapan jahiliyah itu bermanakah kekufuran, pelakunya kafir. Enggak. Orang yang melakukan maksiat itu juga dikatakan min al-umur al-jahiliyah. Ini termasuk dari perkara jahiliyah. Seperti ini Pak, al-fakhr bil ahsab, ini bukan nawaqidul Islam ya. Orang yang berbangga-bangga dengan nasabnya ya, ini bukan termasuk nawaqidul Islam. Artinya dia melakukan dosa besar saja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ada orang yang ketika kita mengingatkan bahayanya tidak taat kepada pemimpin, kita bawakan hadis itu, kita menganggap orang-orang yang
mati ketika memberontak itu kita anggap mereka kafir, kan enggak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara jahiliyah itu bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai tingkatan kekufuran, ada yang hanya mencapai tingkatan kefasikan saja. Ini yang mesti kita garis bawahi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syarih hafizahullah taala berkata pada syarah kita yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalal Fauzan. Alif, yang pertama ya tarjamatu Abi Malik, ya biografi singkat daripada perawi hadis ini yaitu sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari. Tarjamatu Abi Malik ismuhu Al-Harits bin Al-Harits. Namanya adalah Al-Harits. Sama dengan nama ayahnya. Ayahnya juga bernama Al-Harits Asy-Syami, dinisbahkan kepada orang-orang Syam. Asy-Syami itu orang Syam. Sahabi dan beliau seorang sahabat. Kemudian dalam hadis ini Rasul mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah, 4 perkara yang terjadi pada umatku termasuk perkara jahiliyah. Jadi ini Pak Min ini maknanya sebahagian. Artinya tidak hanya sebatas ini saja yang jahiliyah, 4 enggak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ya, yang Allah muliakan, kita temui di hadis-hadis Nabi ya, yang Nabi mengatakan ada 3 hal, ada 4 hal, maka tidak kita maknai itu saja. Karena ada hadis lain, karena hadis itu Pak saling menjelaskan. Ya yufassiru ba'duhu ba'dan, saling menjelaskan satu sama lain. Maka penomoran atau angka yang disebutkan dalam hadis itu biasanya memberikan makna sebahagian. Ini dalil yang Allah. Dan ini 4, ini Pak, ini sebahagian ya, sebagian daripada perkara jahiliyah. Karena perkara jahiliyah yang lainnya banyak. Ini disebutkan dalam hadis ini ada 4 contoh dari perkara jahiliyah. Kemudian al-muradu bil jahiliyati huna, yang dimaksud dengan jahiliyah di sini ma qabla al-bi'tsati, yang terjadi sebelum bi'tsah. Bi'tsah itu diutusnya Nabi menjadi rasul. Jadi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat sebelum Nabi diutus menjadi rasul itu disebut jahiliyah. Summu bidzalika, dinamai dengan hal itu, dinamai dengan jahiliyah. Kenapa? Li fadli jahlihim, karena ya kebodohan mereka yang luar biasa, sudah melebihi batas kebodohan mereka. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Ini Pak, ini definisi secara istilah. Dan setiap yang menyelisih apa saja yang datang dengannya Rasul, yang menyelisih sunnah Rasul, syariat Rasul, maka ini yang dinamakan jahiliyah. Ini semua umum semua. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi segala yang bertentangan dengan syariat Islam itu jahiliyah. Segala yang bertentangan dengan sunnah Rasul itu jahiliyah. Maka pelaku bid'ah itu jahiliyah. Walaupun tidak terjadi di masa Nabi. Ini Bapak Ibu yang Allah, orang yang ngalap berkah, tabarruk di kuburan itu jahiliyah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, atau orang yang bertawassul kepada orang yang telah mati, meminta-minta kepada orang yang telah mati, itu perkara jahiliyah. Karena bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis ini, la yatrukunahunna, mereka yang tidak meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Maksudnya adalah yaitu sataf'aluha hadhihi umat ini akan melakukan perkara jahiliyah itu. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, baik mereka sudah memiliki ilmu disertai dengan ilmu, artinya dia telah memiliki ilmu dengan keharamannya, artinya dia tahu itu haram. Au ma'al jahli bidzalik, atau dia tidak tahu, dia jahil bahwasanya itu adalah perkara jahiliyah. Namanya perkara jahiliyah yang diingkari oleh Allah pun ada.
Pernah Nabi ya tidak sengaja gitu ya, karena semangat beliau berdakwah untuk mendakwahi para pembesar Quraisy ketika itu, mendakwahi para konglomerat. Akhirnya Nabi fokus bermajelis dengan orang-orang besarnya. Tiba-tiba datang orang miskin, cacat lagi, buta lagi. Jauh dia datang sampai meraba-raba, ingin mendengar kajian Nabi. Akhirnya Nabi agak ya berat menerima kedatangan laki-laki ini, sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Langsung Allah tegur, siapa itu? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sehingga dari hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manajemen dakwah itu tidak boleh ada ya ada istilah keren kita sekarang apa? Iya. Jadi dakwah itu tidak boleh dikhususkan satu golongan saja, tidak boleh. Iya. Iya. Dakwah itu tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang yang punya uang. Dan itu telah terjadi di masa Nabi, ya, orang-orang ini ingin ya mereka orang kaya saja, pembesar sah saja yang dinasihati, yang didakwahi oleh Nabi. Mereka tidak mau gabung dengan orang-orang yang miskin. Akhirnya Allah langsung yang menegur Nabi SAW. Maka termasuk perkara jahiliyah dakwah yang seperti itu, karena ditegur langsung oleh Allah SWT dan Nabi rujuk ya. Kemudian Nabi mengejar itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan beliau ya tidak lagi membeda-bedakan mad'u atau target dakwahnya. Apalagi sekarang Pak, dakwah pakai tiket ya, event. Kalau ingin duduk di depan, tiketnya lebih mahal ya. Ini menyelisih dakwahnya Rasul. Ini termasuk dakwah jahiliyah. Walaupun dikemas ya, disangka itu dakwah sunnah, enggak. Walaupun pelakunya berjenggot juga, cingkrang juga, tapi kalau dakwahnya berbayar, ini dakwah jahiliyah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Rusak dakwah seperti itu, hadirin yang Allah muliakan. Ya kan, dikit-dikit nak bayar ya. Subhanallah ya. Kalau Nabi sudah pakai tarif dulu, Pak, orang kafir boleh sudah mau masuk lagi. Sudah gratis saja mereka tidak mau ya kan. Iya, Nabi udah gratis pergi mendatangi orang Taif, mengajak mereka menyampaikan tauhid, berceramah tentang tauhid gitu. Tiba-tiba Nabi diejek, dilempari boro-boro, Nabi pasang tarif, ya kan? Ini luar biasa segala jahiliyah zaman sekarang ini. Ya, maka jangan kita mengikuti jahiliyah yang seperti itu. Kalau ada dibuat seperti itu, kita tolak. Ya, kenapa mencederai Islam? Ya kan? Ini hadirin yang ini di share di internet ya, event itu ya, udah kayak pendeta aja. Pendeta biasa di hotel ya kan, dakwahnya. Iya, pakai tarif itu. Pembicaranya siapa? Ya pendeta sama gitu. Iya, coba Bapak lihat gaya dakwahnya misionaris pendeta itu. Karena mereka memang mencari puluhan ya, per puluh ya. Iya, memang itu tujuan dakwahnya, untuk mengumpulkan harta. Sementara Nabi tidak seperti itu. Makanya rahimahullah ala Ustadzina Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Setelah beliau meninggal, baru ada yang seperti itu ya. Kalau enggak, beliau tahdir yang seperti itu ya. Beliau peringatkan umat. Beliau berbicara, nggak ada itu dakwah yang babaya. Tapi setelah beliau meninggal, barulah ya, ya muncul yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dakwah hotel, dakwah dia bawa dakwah sambil tadabbur alam, bayar itu. Dakwahnya di mana ya? Kita sambil jalan-jalan di mana? Di mana ada dakwah yang seperti itu? Ya, bayar. Sambil CEO ya dipikirkan, nanti Ustaz antum saya gaji ini Ustaz ya. Dari pikir nanti keuntungan kita, ya Allah, dong cari-cari keuntungan dia. Nama dakwah ya. Tadabbur alam plus dakwah. Subhanallah, ya, luar biasa. Ya, ini merusak dakwah itu. Bukan berdakwah, ini merusak dakwah. Nabi
Siapa yang dakwahnya Abu Hurairah dekati apa-apa, bahkan jarang tidak makan. Kalau Nabi pakai tarif Abu Hurairah tak datang lagi ya, dekati duit Abu Hurairah. Subhanallah, sedih kita hadirin yang Allah muliakan hari-hari yang sekarang ini. Ya. Tapi Ustaz yang kita hadapi orang kaya itu suruh duduk di orang miskin. Tidak ada dalam Islam itu ya kasta, tidak ada, sama aja. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan pula yang paling miskin. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia tidak mau dia duduk. Kita kan mendakwahi elit Ustaz. Ya, orang elit, tidak bisa kita duduk dengan orang yang tidak jelas ini kerjanya apa itu. Kita ini orang berduit, tidak level yang kita mau, bila kesombongan apa itu, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa hadirin yang Allah mulia. Nah, ada suruh orang itu duduk di majelis ilmu, duduk duduk sama rendah, tegak sama tinggi, semuanya sama. Nah, orang kaya sekaya apapun di mata Allah sama dengan tukang sapu yang dia bertakwa kepada Allah. Ya, bahkan lebih mulia mungkin tukang sapu ya. Karena tukang sapu sedikit hisapnya, Pak. Iya kan? Ya ngerti duitnya kan? Apa yang nak dihisap oleh Allah yang ditanya? Duit tidak ngerti. Ya ada juga, Pak ya. Makanya dalam hadis sahih itu dikatakan orang miskin itu lebih duluan masuk surga. Itu betul. Namun miskin yang bersabar, Pak ya. Miskin yang tidak hasad. Ya. Tidak iri dengki dia tidak mengharapkan dunia memang ya. Kalau orang dapat dunia alhamdulillah. Ini hadirin yang Allah. Miskin itu luar biasa, Pak. Jangan lupa anggap remeh orang miskin. Orang kaya entah berapa tahun kaget tegak aja kan. Periksa dulu ya. Satu hari, Pak, di akhirat ini sama dengan berapa, Pak? Alfasana, 1000 tahun. Taruh nanti orang kaya ini akan dihisap selama 1 pekan, kata Allah. Kalilah itu 7 kali 1000, lama dia dulu. Sementara orang miskin ya, masya Allah, Pak ya, sudah duluan. Ya, dekati yang nak dihisap, ya kan? Dekati barang yang dibawa, ya kan? Ini hadirin, maka jangan kita merasa lemah di dunia ketika ada tidak. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka berbahagialah orang miskin, namun orang miskin yang sabar, orang miskin yang rendah hati. Tapi ada pula orang miskin yang celaka, Pak. Sudah miskin sombong, nah ini celaka. Nah mau sholat dia, ya ada saya lihat orang miskin, Pak, ya Allah, rumah tinggal di kolong jembatan, ada Jakarta, pas orang asal tak sholat pula, subhanallah, ini dia parah ya. Ini parah itu, ya miskin di dunia, celaka di akhirat. Tapi miskin yang bersyukur walaupun dia kekurangan harta, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kan, walaupun makan cuma sekali sehari, Pak, alhamdulillah ini sedikit nanti hisapnya di akhirat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nah ini termasuk ya perkara jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Apa itu? Beliau mengatakan al-fakhru bil ahsab ay at-ta'adhumu 'ala an-nas. Dia menganggap dia agung di atas manusia. Dia menganggap dirinya besar. Dia kena keturunannya. Bil abai, dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya. Nenek moyang kami adalah pelaut, nenek moyang kami adalah raja. Jadi dia bangga-banggakan ya. Ya, nenek kami, datuk kami dia rasul katanya. Kalian siapa datuk kalian? Ada juga, Pak ya. Datuk sosokan ya, tayo tidak gitu. Di mana dia tahu? Coba gitu ya. Ada orang seperti itu, Pak ya. Datuk saya rasul, dia mengaku menjadi cucu Nabi, ya kan? Datuk kalian siapa? Hanya sama-sama dia ribut aja, Pak ya. Sama-sama orang itu lah ribut sekarang tentang perkara nasab itu. Sama-sama mereka lah sekarang. Subhanallah ya. Tidak boleh hadirin yang Allah muliakan membanggakan keturunan kita, membanggakan apa nenek moyang kita ada. Kita keturunan raja apa, ya, semuanya sama aja di sisi Allah sama, tidak ada bedanya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik dia kulit hitam, baik dia muda, hamba sahaya, sama di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah takwa saja. Ai at-ta'adhumu 'ala an-nasi bil aba'i wal ma'athirihim, dan peninggalan-peninggalannya mereka, ya. Bangga dengan peninggalan orang tua, ya. Harta orang tua bangga kita. Ini termasuk ya perkara jahiliyah. Berbangga dengan nasab.
Nasab itu perkara dunia, ya. Iya. Termasuk juga berbangga-bangga dengan harta. Berbangga dengan harta. Tahu nggak antum ya, ini sepatu saya ini harganya 8 juta loh. Beli gitu ya Allah, 8 juta. Ngapain beli 8 juta? Ya? Beli aja yang 500, ya yang 7.500-nya ya gunakan untuk bantu orang tua atau bantu teman yang tidak mampu, banyak pahalanya. So beli sepatu aja dah, ini 8 juta harganya sepatu ini. Subhanallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga at-takatsur itu tiba memperbanyak, ya kan? Berbangga-bangga dengan harta gitu ya. Berpoya-poya dia. Beli minum aja kadang minum mahal kali ya. Baju aja Pak, ada orang beli baju ini harganya 20 juta nih. Ya, subhanallah, 20 juta baju doang, 20 juta Pak ya. Akhirnya ketika mati ya tinggal baju itu ya, yang di bawahnya 3 lapis kain. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ketika tidak masuk Ramadan ini Pak, ini yang perkara yang harus kita hilangkan ini. Ya berbangga-bangga dengan harta gitu ya. Tidak ada harta yang kita miliki di dunia ini Pak, kata Rasulullah Pak, ma'akalaf afna, apa yang kau makan itu harta kita, maka yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai ini harta kita. Ya, walaupun baju kita banyak di rumah yang kita pakai tetap seko Allah. Ada nggak orang sekali memakai baju 5 ya? Karena dia banyak, orang kaya. Orang gila, kata orang gila. Jam tangan orang, ada orang di jam tangan satunya 1 M, ada. Tapi kan nggak ada jam tangan banyak, tetap satu aja dipakai. 2 aja orang udah melihat 2 gitu. Ini agak lain. Apalagi sekali 5, ya. Ini 5 gini. Nah ini kata orang ini kayaknya alumni RSJ ini gitu. Iya. Artinya mana ada dunia yang kita banggakan. Apa yang kita pakai inilah dunia kita, ya. Dan ini akan rusuh. Dunia kita yang sebenarnya, kata Rasul, apa yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal. Iya. Itulah yang akan dicatat sebagai harta yang kita bawa mati. Itu apa yang kita infakkan. Apa yang kita sedekahkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk perkara jahiliyah juga dalam hadis ini, wa ta'nu fil ansab ay al-wuqu'u fiha bil aibi wat tanaqqusi, ya, al-wuqu'u fiha, ya dia jatuh dalam mencela, ya, aib-aib nasab orang. Ini anak, mohon maaf ya, ada kan orang kampung bilang ini anak kampang, ini anak Arab, boleh. Ini termasuk ini hadirin perkara jahiliyah. Walaupun memang ibunya melakukan zina, nggak mesti pula anaknya kita bully, gitu. Hubungan dengan anaknya kan yang melakukan ibunya, ya kan, orang tuanya yang berzina, lahir dia. Nah, di tengah masyarakat dibilang gitu ya, ini anak ya untuk menghina nasab. Ini tidak boleh di dalam Islam. Atau menghina ini keturunan PKI wajah orang bilangnya aja kok keturunan PKI. Subhanallah, itu juga tidak boleh. Walaupun keturunan Firaun, dia kalau dia Muslim mudah, ya dia sudah menjadi Muslim, biarlah dari moyangnya Firaun misalnya. Ya tidak boleh kita menghina orang lain, ya, menceritakan aib orang lain, ya, dalam mencela keturunannya, garis keturunannya kita cela. Ini hadirin yang Allah muliakan, dan ini haram kepada dosa besar. Ya, orang mencela, ya, nasab orang lain. Kemudian yang keempat, ya, yang ketiga wal istisqa'u min nujum ay nisbatus subya wa maji'il matari ila nujum wal anwa, yaitu menyandarkan hujan, gitu ya, dan turunnya, ya, hujan, ya, kepada bintang. Jadi menyandarkan hujan dan turunan hujan dan datangnya hujan itu kepada bintang, ya. Dan al-anwa, ya, ini terkadang diterjemahkan sama ya bintang juga. Namun al-anwa ini kan lebih kepada manazilul qamar, ya, bintang tempat, ya, beredarnya bulan. Ya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ini hadirin yang Allah memberikan. Dan ini balas syirik yang keempat ini Pak,
syirik ya. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu dosa besar. Tapi kalau menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah, kepada bintang, bin nujum ya, ini tentu ya syirik, minimal syirik kecil. Kalau syirik kecil itu dia tetap meyakini yang menurunkan hujan siapa? Allah. Dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah. Namun bintang ini hanya sebab saja. Nah, hujan itu turun disebabkan. Kalau dia meyakini bintang itu hanya sebab, ini syirik kecil. Tetap dia meyakini Allah yang menurunkan bintang. Sama dengan ya, orang yang memakai zimat seperti itu juga. Kalau ada orang yang memakai zimat hanya meyakini itu hanya sebagai sebab, namun yang mendatangkan manfaat menolak mudarat adalah Allah, ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia meyakini zimat itu sendiri yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ulama sepakat ini syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah wan niyahatu, ay raf'us sauti wan nadbi 'ala al-mayyit, yaitu mengangkat suara dan meratap-ratap ya atas mayat, ya, atas orang yang meninggal. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Maka disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari banyak hadis lain, Rasulullah bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu akan diazab oleh Allah disebabkan ratapan keluarganya, tangisan ratapan maksudnya. Maka ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis itu Pak, ada yang mendatangkan ridho Allah, ada yang mendatangkan laknat Allah gitu ya, azab Allah. Menangis meraung-raung, meronta-ronta ya, karena tidak ridho terhadap ketetapan Allah, itu yang meratap sampai mencakar-cakar wajah ya. Orang sampai menyakiti wajahnya, seperti orang Syiah meratap kematian Husain. Melihat itu Pak, di hari Karbala. Orang Syiah ya, itu ratapan ya, itu perkara jahiliyah, dosa besar itu. Akan tetapi Husain dia ya adalah orang baik ya, yang salah adalah orang yang meratapinya. Jadi para ulama menjelaskan kenapa sampai mayat itu diazab, padahal bukan dia yang meratap ya kan? Yang meratap adalah keluarganya gitu. Namun kenapa kok mayat yang diazab? Nah, itu telah dijawab oleh para ulama kita. Maksudnya adalah kalau yang pertama, sebelum meninggal mayat ini rahimahullah ini tidak mengingatkan kepada keluarganya. Maka ini wajib Pak ya, kita wasiatkan. Kan kita semua camat semua Pak ya, Pak camat semua ini ya, Pak camat calon mati semua Pak ya. Nah, kita harus wasiatkan ke istri kita, ke keluarga kita, nak, dek ya, nah kalau seandainya ayah meninggal jangan ratapi ya, kita wasiatkan gitu. Jadi maksud dari hadis itu, mayat itu diazab disebabkan ratapan dari keluarganya di dunia. Ketika dia di dunia dahulu, si mayat itu Pak tidak pernah mewasiatkan dan mendidik keluarganya, bahayanya meratap. Makanya ini pentingnya ilmu ya, di sini kita pentingnya ilmu. Ketika kita tahu ya ini termasuk perkara jahiliyah, wajib kita untuk apa? Untuk memberikan wasiat, arahan, pelajaran ya, dan mengedukasi keluarga kita. Ini adanya. Kalau dilakukan juga, nah kita insya Allah tidak diazab karena kita telah menegakkan hujah, kita telah menyampaikan. Tapi keluarga kita yang mada, kalau kata orang, padahal ya mada orang keluarganya, ya apa itulah mengecek waktu sebelum meninggal ya. Tolong jangan diratapi saya, istrinya tetap meratap. Udah, insya Allah bapak itu selamat karena dia sudah menjelaskan. Dan istri yang salah. Atau orang tuanya, bapak itu sudah mewasiatkan, tolong diselenggarakan ya jenazahnya sesuai sunnah gitu ya. Kalau saya meninggal langsung gitu diantar sunnah itu Pak, langsung segerakan, yang tunggu lagi. Oh tetapi kalau tidak ada, kalau sudah meninggal sudah. Ini hadirin itu yang sunnahnya ya, sesuai dengan arahan Nabi Rasulullah. Karena alasannya apa? Kalau seandainya dia adalah pelaku kebaikan orang saleh, dia akan cepat Pak merasakan nikmat kubur. Nanti tertunda dia dapat nikmat kubur, tergantung arwahnya ya. Tapi kalau dia pelaku maksiat ya, maka akan cepat berakhir dengan orang keluarganya ya. Jangan sampai keluarganya ya akan mendapatkan
apa sesuatu hal yang buruk ya. Kenapa? Karena tidak menyegerakan mayat ini. Sehingga kalau seandainya dia adalah orang-orang yang pelaku maksiat yang berhak diazab, nah dia akan segera mendapatkan ya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab kubur. Sehingga kita nanti tidak termasuk orang-orang yang apa? Orang yang melindungi orang yang akan diazab oleh Allah. Karena dilama-lama ini gitu. Nah, ini jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna itu Pak diambil juga daripada hadis. Alasan kenapa, apa hikmahnya kita menyegerakan mayat ini itu, sehingga kalau ada orang yang soleh dia akan segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang saleh, orang yang durjana ya, maka akan terbebaslah ya keluarganya dari dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia cepat-cepat mendapatkan apa namanya itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, ya tuqamu yaumul qiyamah, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tuqamu yaumul qiyamah. Orang yang meratap itu Pak nanti akan ditegakkan di hari kiamat. Maksudnya apa? Tub'atsu min qabriha, dibangkitkan dia dari kuburnya. Tuqafu yaumul hisab, kemudian dia didirikan pada hari perhitungan, hari hisab ya, wal jaza, dan hari apa namanya itu, hari Allah membalas ya, hari pembalasan. Ya. Tuqamu yaumul qiyamah wa 'alaiha sirban, dan akan dikenakan padanya pakaian dari tembaga yang mengalir ya. Nah, kemudian dicampurkan tembaga pada pakaian itu kan gitu ya. Nah, atau kalau sering diterjemahkan ini dengan aspal, dengan pakaian dari aspal gitu ya. Nah, ai sirbalun min qatranin ai thawbun min nuhasin, pakaian dari tembaga madabin yang mengalir. Kalau tohufi ya, kemudian dicampurkan ya dengan tembaga itu, fayasiru kathawbi, sehingga tembaga itu ya menjadi seperti pakaian. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wadirun min jarabin. Dirun itu kata beliau, adirun sautun, adalah satu pakaian, ya pakaian yang sajju atau yang sajju min hadid, yang dibuat dari besi, yulbasu fil harbi, yang biasa dipakai dalam peperangan, artinya baju perang gitu. Dan ini juga kan dikenakan bagi orang itu. Min jarabin, al-jarab ya, al-jarabu maudul jildi ya ya, dari penyakit kulit gitu. Min jarabin ya, yaitu al-jarab ini maudul jildi, penyakit kulit. Jadi hadirin yang diberikan ini gambaran azab ya. Azab bagi orang-orang yang meratap ketika di dunia. Jadi luar biasa ya. Ya kan, orang yang meratap, artinya ini bukan perkara yang remeh. Dan ini azab juga ancaman bagi yang sebelumnya juga, yang 4 perkara jahiliyah, termasuk juga meratap gitu. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu azabnya, ini hanya meratap. Bayangkan hanya meratap gitu azabnya. Ya kan? Bagaimana dengan orang yang melakukan syirik kan gitu? Ya kan? Tentu akan besar sekali azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari azab yang seperti ini ya. Baik, ya kita azan dulu ya. Nanti setelah azan kita lanjutkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Bismillah, ya, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya dengan masalah at-ta'nu fil ansab ya, ini termasuk perkara jahiliyah ya. Mencela nasab. Jadi ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Saleh ya Al-Syekh hafizahullah taala dalam kitabnya Tamhid ini, Tamhidul Syarih Kitab Tauhid. Beliau mengatakan fa'inal qaidata allati dzakara al-Imam Malik wa ghairuhu. Bahwasanya ada kaidah ya yang telah disebutkan oleh Imam Malik dan yang selain beliau min ahli ilm dari para ulama ya, anna nasa mu'tamanuna ala ansabi. Ini pada dasarnya seperti itu ya. Sesungguhnya manusia itu Pak, dia diberikan keamanan, dilindungi nasabnya. Maksudnya apa? Tidak boleh disebutkan aib-aib nasabnya. Walaupun dia memang keturunan orang bejat, tidak boleh kita ya mengungkit-ungkit atau memviralkan nasabnya. Maka termasuk perbuatan tercela sebagian orang-orang di Indonesia ini, ya dulu memfitnah Bapak Jokowi ya, ini ketua PKI, ini boleh dalam Islam. Kalau kan ada viral dulu ya lawan politiknya Pak ya. Nah, bahkan yang membuat kita sedih ada juga orang yang ngaku sunnah kita juga mencela nasabnya Bapak Jokowi. Dari mana? Apakah dia dulu satu letting dengan mamanya Pak Jokowi, tahu dia PKI? Bahaya Pak. Walaupun PKI pun betul tak boleh juga, haram.
karena ini mencela nasab, sudah datang hadisnya. Maka takut nanti di hari kiamat kita dapat ya ancaman akan dipakaikan ya dengan pakaian dari aspal, mau enggak, dengan pakaian yang tembaga yang panas itu ancaman Allah bagi orang yang suka mencela nasab seseorang. Nah, makanya para ulama ya sepakat annan nasa mu'tamanuna ala ansabi. Manusia itu ya mu'tamanun itu artinya diberikan keamanan gitu ya, aman harga dirinya gitu ya. Nasabnya tidak boleh dibuka aibnya, diviralkan pula kan gitu. Fa idza kana la yatarattabu ala dzikrin nasabi atharun syar'iyyun ya min i'ta'i haqqin li ghairi ahlihi. Apabila tidak berakibat ya pada ala dzikrin nasbi ya, menyebutkan nasab itu ada asar syar'i ya. Ya kalau seandainya ya tidak ada orang yang menyebutkan nasab orang lain ya, akan tetapi dia ada kepentingan gitu Pak ya, ada uzurnya untuk dia sebutkan ya. Misalkan ya tentang memberikan hak ya kepada selain orang yang berhak gitu ya, seperti mohon maaf ya anak zina itu kan tidak boleh mewarisi dari harta bapak biologisnya atau ibu biologisnya. Maka ya maaf bapak biologisnya maksudnya ya, maka dalam keadaan itu kata beliau boleh untuk disebutkan nasabnya, namun karena faktor ini Pak, supaya nanti orang yang berhak ya mendapatkan harta itu tidak terhalangi dari atau tidak terzolimi dia karena tidak disebutkan nasab. Ini dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Karena saya pernah menghadapi kasus yang seperti ini Pak ya. Ada seorang yang mu'alaf gitu ya, orang Chinese mu'alaf dia, namun dia punya anak gitu, punya anak dia, anak biologisnya, dan anak biologisnya itu ternyata menurut pengakuan dia pernah rahimahullah ini sebelum meninggal ngasih tahu orang dan istrinya juga itu anak hasil zina gitu. Pas meninggal ini Pak, dia sudah nikah lagi, dia sudah bercerai dengan istrinya yang pertama itu yang melahirkan anak zina itu, bercerai, kemudian dia masuk Islam juga ya, nikah lagi dia udah hijrah lagi gitu kan, meninggal dia, mantan istrinya itu nuntut nabi haknya, kenapa dia punya anak ya. Itu kalau dalam Islam boleh disebutkan tentang tentang status anaknya itu, karena akan mengambil hak istri sahnya, istri yang keduanya itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kepentingan seperti yang disebutkan di sini ya Pak ya, fa idza kana la yatarattabu ala dzikrin nasabi atharun syar'i, kalau seandainya la yatarattab ya tidak akan ya berakibat ketika disebutkan ya nasab itu tidak ada asar pengaruh syar'inya ya, tidak akan ada dosanya gitu ya, karena ada tujuannya seperti memberikan hak kepada yang selain ahlinya, harus disebutkanlah status kalau dia anak ya. Kalau dia memang anak hasil zina tidak boleh dia mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Ini hadirin yang Allah ya. Au bi mirasin, atau dengan kepentingan ya warisan. Au bi aqdi nasabatin, atau untuk memang ada akad yang akan dia lakukan ya, yang terkait dengan nasab dia gitu Pak ya. Au bizawajin, atau karena pernikahan. Kalau pernikahan harus tahu Pak ya, misalkan anak itu memang dia lahir, maaf ya, ayahnya zina dulu, ya anak di luar nikah misalnya, itu harus disebutkan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti dia dinikahi diwalikan kepada ayah biologisnya, tidak sah nanti nikah, karena wajib dia diwalikan kepada waliul hakim ya kan? Nah itu saja yang dibolehkan kita menceritakan tentang nasab orang. Kalau ada nasabnya ada bagus misalkan ya kan, karena ada kepentingan syar'i seperti ini. Adapun tidak ada kepentingan seperti ini Pak ya kan, bukan nak nikah dia ada apa kita mencela nasabnya, dia keturunan PKI lah, keturunan inilah ya kan, dan sebagainya, maka ini termasuk perkara jahiliyah, perkara yang diharamkan dalam
agama kita. Ini hadirin yang Allah muliakan kan. Kita belum tentu juga Pak ya, karena kita nggak tahu silsilah nasab kita. Ya kan, apakah orang baik semua ya? Tapi yang dilihat oleh Allah itu bukan nasab kita, bukan keturunan kita, ya. Bukan garis keturunan kita. Yang dilihat oleh Allah kitanya sekarang itu bagaimana. Walaupun ada orang yang terlahir Pak dari ayah Abu Lahab sekalipun, ya kan? Kalau anaknya Muslim masuk Islam, ya, maka lihat keislaman anaknya, bukan lihat garis keturunan ayahnya. Sebagaimana banyak juga ya di kampung-kampung Pak ya, orang-orang yang menghina orang yang keturunan PKI lah apalah gitu ya. Ini semua tentu termasuk perkara jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, pensyarah kitab mengatakan yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fil ummati say'un minal ma'asi. Rasulullah dalam hadis ini mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia ya akan ya berlangsung ya, akan berlanjut di umat ini, pada umat ini, yakni pada umat Islam ini, sesuatu dari perkara maksiat allati kana yaf'aluha an-nasu qabla al-bi'tsah, yang dahulu manusia melakukannya sebelum diutusnya Rasulullah. Wa dzalika yatamassalu fi arba'i khisalin, dan wa dzalika yatamassalu, dan perbuatan maksiat itu ya dicontohkan fi arba'i khisalin, pada 4 sifat atau 4 contoh ya. Ya, 4 contoh itu seperti hadis yang telah kita baca tadi. Yang pertama at-ta'azzumu bil aba ya, merasa besar ya, merasa bangga gitu ya dengan nenek moyang. Ma'ana la syarafa illa bitaqwa. Padahal dia kata beliau sesungguhnya tidak ada kemuliaan itu kecuali dengan takwa ya. Jadi barometer kemuliaan itu hanya takwa, bukan ya, bukan karena keturunan hadirin, tidak, bukan karena kekayaan, bukan karena kegantengan, ketampanan ya, tidak ada itu ya. Walaupun orangnya bocil Pak, maksudnya dia kayak ucok baba, kalau dia bertakwa lebih hebat dia daripada orang yang tinggi gitu ya, insyaallah tidak ada ya. Nah, makanya beliau mengatakan annahu la syarafa illa bittaqwa, sesungguhnya ya tidak ada kemuliaan itu kecuali dengan takwa. Wa tanaqqusu ansabin nasi wa aibiha ya. Dan ya yang kedua ya, merendahkan nasab manusia dan menyebarkan aibnya ya. Nah, kemudian yang ketiga wa nisbatu nuzulil matari ila tulu'in nujumi wal anwa'i, kemudian menyandarkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang. Ini kalau bintang ini seperti ini kayaknya hujan turun nih, tidak boleh juga Pak ya. Ini yang dilihat wal anwa ya, sama bintang juga, ini bintang tempat peredaran bulan. Kemudian yang keempat ya, termasuk perkara jahiliyah kata beliau, warfu sauti bil bukai 'alal maiti wa nadbihi, mengangkat suara meraung-raung dengan menangis terhadap mayat yang telah meninggal dan meratapinya. Dan ini juga termasuk perkara jahiliyah. Kalau menangis saja boleh, sekedar hanya menetes air mata, ini fitrah manusia itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mengangkat suara ya, meraung-raung, nah, tentu ini adalah perkara jahiliyah. Thumma yubayyinul wa'ida fi haqqil khislatil akhirah. Kemudian Rasulullah menjelaskan ancaman pada sifat yang terakhir atau jenis yang terakhir ya. Bi anna man istamara 'alaiha min ghairi taubatin, kalau seandainya dia terus melakukannya tanpa taubat gitu ya, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat ya multihan ya, kalau isi maf'ulnya mulattohan ya, jismuhu bin nuhas. Mulattohan itu artinya dilumuri gitu ya. Mulattohan dilumuri, jismuhu ya tubuhnya, bin nuhas dengan tembaga al-madhabi yang meleleh gitu ya. Hatta yakuna dzalika kal khamis, sampai
tembaga yang di yang dilelehkan di tubuhnya itu Pak, ini hadis subhanallah luar biasa ya. Apa hatta yakuna dzalika kal khamis, sampai menjadi yang lelehan tembaga yang dilelehkan di tubuhnya itu membentuk seperti ya pakaian, seperti kamis ya, seperti pakaian yang dia pakai. Nah, itu nanti yang akan dikenakan bagi orang yang meratap itu teman-teman. Dasar hadis itu luar biasa, luar biasa menakutkan ya Pak. Coba kita ambil lilin aja Pak, kita bakar ya misalnya, tapi jangan Bapak lakukan ini salah aja ya. Iya, kalau kita teteskan Pak ke tangan kita, luar biasa panasnya, melepuh dan kita. Ini siksaan bagi orang yang meratap itu kan, auzubillah, ya dia dilelehkan tembaga. Tembaga itu kan dari besi kuning, itu kuningan yang dicairkan. Nah itu yang dituangkan ke tubuh kita. Subhanallah, auzubillah. Ya, sehingga membentuk pakaian. Itu yang dipakaikan ketika. Apakah sampai dingin? Enggak. Di neraka ada kata dingin Pak, neraka menyala terus, panas, subhanallah. Ini luar biasanya hadirin, ya, siksa api neraka itu. Akan tidaknya kita takut dengan api neraka, jangan takut miskin. Orang sekarang banyak takut miskin, dan itu tipu daya setan. Siapa yang menakut-nakuti kita miskin Pak? Setan. Dalilnya Al-Quran. Ya, setan yang kaget kamu miskin, tidak usahlah ya berhenti dari riba tuh, kaget miskin gitu. Setan Pak. Iya, tidak usahlah kamu ya berhenti dari proyek yang penuh dengan sogok menyogok. Kaget macam mana anak kamu nak makan, ini setan. Iya, setan yang nakut-nakuti kita itu. Padahal rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, sudah ada ketentuannya, ya kan? Iya, rezeki kita itu sudah ada Pak. Rezeki kita kayak ajal kita. Kalau mati kita habis rezeki gitu. Ya hadirin yang dimuliakan. Kalau ada orang sekarang yang takutnya luar biasa menghadapi kehidupan ini, iya, seolah dia tidak punya Allah yang maha kaya, takutnya gitu. Oke, kalau saya udah berhenti di tempat karaoke ini, cewek naik kan, kaget siapa yang ngasih saya makan ya, mama bapak anak hati lagi lah meninggal dua-duanya gitu ya. Kerja kami di karaoke itulah ya, jadi tukang urut. Kalau sebilai menzaliknya takut ya. Apa artinya tauhid yang harus kita betulkan dia ya. Tauhid kita ini tauhid dasar loh ya, tauhid tentang yang menciptakan ada Allah yang memberi rezeki kepada itu kan dasar, tapi aplikasinya kurang sekali manusia. Banyak manusia itu hatinya tidak terpaut dengan Allah, banyak yang terpaut dengan pekerjaan yang kalau enggak bekerja saya dapat rezeki ya Allah, seolah pekerjaannya kayak Allah ya yang beri rezeki. Cacing dan bekerja apa? Makan juga cacing. Ya enggak? Kecoa. Boleh mau kecoa atau yang lebih kecil apa? Bakteri juga. Hidup juga, berarti makan juga dia. Padahal dia bukan PNS ya. Kalau di kampung saya Pak, kalau orang enggak PNS itu Pak, iya kayak ini ya. Enggak ada jaminan tuanmu. Kalau PNS enak katanya kan. Kagak dapat pensiun, subhanallah. Kayaknya PNS ini sudah Tuhan yang kedua nih kayaknya. Bisa menjamin rezeki orang ya kan. Nauzubillah, ini kenapa tauhid yang tidak diamalkan? Kadang orang tahu lah Pak, Allah yang maha memberi rezeki ya tahu, tapi pengamalan terkadang orang tidak paham. Bagaimana cara mengamalkan? Kalau kita yakin Allah yang memberi rezeki, bagaimana hati kita? Hati kita yakin yang ngasih kita rezeki itu Allah, sehingga kita tidak lagi hasad sama orang lain, tidak lagi, karena rezeki kita itu kita nggak lagi hasad ya orang yang kaya terus ngomong Allah ya, bapak mantap kali mobilnya saya nih, motor kayak ini aja ya. Pinjam lagi di motoran, itu artinya tauhidnya kurang gitu, masih ada hasad itu ya, kan ada pengaruh dengan tauhid juga. Tapi kalau orang yang baru tauhid, alhamdulillah ya kan, inilah rezeki Allah, walaupun motor ini rezeki Allah, saya syukuri itu ya kan. Karena boleh jadi ini yang terbaik bagiku, enggak ya kan, boleh jadi kalau saya dikasih kayak bapak tuh pakai mobil saya ya udah sombong tampun saya kan. Lama enggak mau lagi tegur kawan. Iya kan, sudah merasa punya mobil itu. Alhamdulillah saya belum punya mobil, dan itu orang yang betul-betul mengamalkan tauhid ini. Dia tidak akan
hasad, kalau bahasa anak sekarang jealous ya. Iya. Iya, dia yakin ya kan apa yang didapat orang itu rezeki Allah untuk dia. Tapi kalau kita hasad, Pak, kita seolah protes sama Allah ya. Iya, ngapalah Allah ngasih dia rezeki seharusnya sama saya gitu kan. Alhamdulillah. Ini penting tauhid, Pak. Jadi kalau tauhid kita itu sudah terbentuk, kita amalkan, Pak, dan ini akan mempengaruhi suasana hati kita. Kenapa kita lihat ada orang, saya pernah lihat orang dia teman, masya Allah, anaknya banyak, Pak. Banyak anaknya, pekerjaannya cuma serabutan. Ada teman kita, masya Allah, mungkin iman saya jauh di bawah beliau dia. Tapi saya pernah beliau tidak pernah mengeluh beliau dia. Ya kan, bahkan saya tanya, Pak, bang, anaknya sekolah mana di mana? Oh, ya, alhamdulillah anak saya sekolah di sekolah umum ya. Nah saya dengar saya dengar dari temannya, abang itu maulah anaknya sekolah sunnah, tapi dia kata itu duit abang total, tapi dia sabar aja dia, masya Allah. Bahkan dia juga pelopor dakwah juga, Pak. Dia ngantar-ngantar orang pergi pengajian, beliau, masya Allah, ya kan. Tapi dia nggak pernah dia minta ya apa namanya privilege ya sama ustadz yang diantar-antar, enggak. Anaknya pun tidak ada sekolah sama ustadz, anaknya banyak gitu. Masya Allah. Dan saya tahu dari teman rumahnya ngontrak juga, Pak. Iya, masya Allah. Tapi saya lihat dia rajin belajar, rajin pengajian, rajin, dan mukanya ceria terus, tidak pernah murung ya. Ya artinya kalau ngomong tuh dia selalu nanya tentang agama ya. Artinya dia tidak mempermasalahkan ekonominya, biasa aja. Ya kan, padahal kalau dilihat ya dengar-dengar dari informasi teman-teman juga ekonominya apa namanya memprihatinkan. Tapi karena rasa syukur, Pak. Jadi kalau kita bersyukur betul kepada Allah, rasa syukur kita itu sudah mengalahkan ya ujian kita. Artinya ujian itu, Pak, dikalahkan dengan rasa syukurnya. Ya memang mungkin ujian ekonominya besar misalnya, ya kan, pendapatan tidak ada cukup, tapi karena rasa syukurnya lebih besar, Pak, biasa aja dia, ya kan, sepele aja dia. Nah, ini luar biasa. Ya kalau kita diberi itu kan nikmat juga, Pak. Jadi rezeki Allah itu, Pak, jangan hanya kita lihat sebatas handphone kita bagus diri, sehingga ketika Allah beri kita qanaah, rasa cukup, dia kan, rasa syukur, itu rezeki yang mantap, itu hidayah. Orang yang diberikan sifat qanaah, merasa cukup, walaupun dapat sedikit dia bersyukur cukup dia. Ini luar biasa, itu rezeki juga. Karena banyak manusia sekarang memandang rezeki itu hanya sebatas materi ya. Apa yang dipandang duit, berapa rekeningnya, itu aja. Bukan itu. Itu rezeki Allah, betul, itu rezeki yang remeh-temeh. Rezeki kita yang terbesar itu adalah iman. Allah bisa kasih, alhamdulillah kita kasih iman. Ya kan? Ada orang kaya raya di dunia ini, pada Allah kasih nikmat dia, kafir dia. Apa? Tidak dikasih. Siapa yang terkaya, Bill Gates atau siapa? Tidak dikasih oleh Allah nikmat rezeki yang paling besar, yaitu Islam. Ini yang rezeki yang harus kita syukuri ya. Ya nikmat Islam, nikmat Allah yang besar ini. Nikmat iman, nikmat di atas sunnah, ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ini adalah untuk menguatkan kita, karena memang terkadang kita diuji dengan berbagai ujian. Setan ingin membuat kita tidak bersyukur, ya. Setan ingin membuat kita minder, ya kan? Maka kita harus senantiasa, Bapak Ibu, ingat ya, bahwasanya Allah telah baik sama kita. Ya. Apapun yang Allah berikan rezeki sama kita, itu adalah yang terbaik dan kita syukuri. Syukuri ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Dan insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi lapang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wa tasta'ila bihin nar. Kemudian, Pak, ya, pakaian yang terbuat dari tembaga yang dicairkan itu dinyalakan dengan api, dipanaskan dengan api. Nauzubillah. Wa taltasiq ya bijismihi wa tantatin ya wa tantatinu raihatuhu. Kemudian akibatnya, Pak, lengket. Taltasik itu artinya lengket ya, pakaian yang dari tembaga itu bijismi, pada tubuhnya melengket ya, subhanallah, nauzubillah. Kemudian ya baunya tantatin, menjadi busuk ya, baunya menjadi menyekat ya, menjadi busuk sekali, Pak. Sudah terbakar, ingat ya, di neraka itu ternyata rasa busuk itu, Pak, bau busuk itu tidak dihilangkan oleh api neraka, tetap busuk juga. Kalau kita kan beda, kalau api di dunia ini, kalau
ada bangkai yang busuk, kalau dibakar hilang ya. Kalau di neraka enggak, tetap bau busuknya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu yang harus kita takuti, hadirin yang Allah muliakan. Ini sebenarnya musibah yang terbesar itu. Ketika kita melakukan maksiat, ya itu musibah yang besar. Kalau musibah dunia enggak kecil, hilang duit kita misalkan, ya dibandingkan kita tidak sholat, mana yang lebih besar musibahnya? Tidak sholat. Kalau kita sabar dengan musibah dunia, dapat pahala gitu. Sabar kita dengan kekurangan harta, ya, kurang beras di rumah, sabar kita, ya Allah saya menerima dia, ya Allah mudah-mudahan saya sabar, ya Allah mudah-mudahan ketika saya sabar ya tidak makan misalkan, karena saya pernah juga banyak pengalaman sabar tidak makan itu, ya mudah-mudahan ya ketika kita sabar itu Allah jadikan itu sebab kita mendapatkan ampunan Allah, ya. Kenapa? Sabar dalam menerima ujian Allah itu, kalau kita ikhlas ya sabar kita, maka itu akan sebab ya Allah berikan kita rahmatnya berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau kemudian melanjutkan munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Apa korelasi hadis ini? Tentang 4 sifat jahiliyah itu, 4 perkara jahiliyah itu, apa kaitannya dengan bab ini? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis itu ya, dalilan, terdapat satu dalil ada tahrim istisqa, atas haramnya ya meminta hujan bil anwa, dengan perantara bintang-bintang, wa annahu, dan perbuatan itu min umuril jahiliyah, termasuk ya perkara jahiliyah. Kemudian yang terakhir, banyak waktu ini tanggung ya, karena kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya, maka kita selesaikan aja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul istisqa bil anwa, haram hukumnya yang meminta hujan dengan perantara bintang-bintang. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan perbuatan itu ya, bahwasanya perbuatan itu termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang kedua, anna ma kana min amri jahiliyah la yatrukuhun nasu kulluhum, adapun yang termasuk dari perkara jahiliyah la yatrukuhun nasu kulluhum, ya, manusia tidak meninggalkan semuanya gitu. Ya, ada juga manusia itu melakukan perkara jahiliyah, tidak sanggup manusia meninggalkan semuanya. Sehingga Nabi katakan ya, bahwasanya akan ada manusia yang melakukan ya perbuatan jahiliyah fi ummati, kata Rasul, pada umatku, artinya orang Islam. Ini adalah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, anna ma kana min amri jahiliyah wa fi'lihim fahuwa madmumun fi dinil Islam. Sesungguhnya apa saja yang termasuk perkara jahiliyah dan perbuatan mereka, yakni orang jahiliyah ya, bahwa madmumun, maka perbuatan jahiliyah itu tercela fi dinil Islam, dalam agama Islam. Ini hadirin ya Allah. Jadi apapun yang termasuk perbuatan jahiliyah ini hukumnya haram, tercela. Nah, maka tidak boleh kita bangga-bangga nasab atau mencela nasab orang ini. Ta'nu fil ansab, ini perkara jahiliyah hadirin. Maka saya ingat ya, di musim-musim politik gitu Pak ya, dicari-cari nian kesalahan ya rival politiknya, dibilang dia keturunan ini, keturunan itu, apa hubungannya gitu. Ini hadirin yang ini perkara jahiliyah. Maka jangan kita yang sudah ya mengamalkan agama, yang sudah sholat ya, tidak pantas orang yang sudah sholat, orang Islam ya, ikut dalam perkara jahiliyah yang seperti itu. Kemudian yang keempat, man'ut tasabbuhi bil jahiliyah. Hadis ini juga larangan ya, menyerupai perilaku sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah yang kita sebutkan tadi, yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi, seperti juga termasuk yang terakhir Pak ya, meratap ya, meratapi nasib masuk juga Pak. Ya Allah, kenapa saya ini miskin ya Allah ya, kawan saya yang kayu sekarang ya meratap ya sedikit sampai menangis kita ya. Nah, itu bukan tangisan mendatangkan pahala. Nangis yang mendatangkan pahala, nangis yang seperti apa? Ingat dosa kita, ya Allah saya telah maksiat ya Allah. Dulu saya ya Allah tidak sholat ya, itu kita tangisi Pak. Ingat kita dengan maksiat kita, dosa kita. Dulu saya pernah makan riba, ya Allah ampuni dosa. Nangis kita Pak, dapat pahala kita.
Bukan nangis ya Allah kenapa saya tidak dapat mobil ya Allah nangis. Itu tidak ada dapat pahala kita. Menangis karena dunia. Sama kayak artis banyak menangis karena acting. Disuruh sama sutradaranya, kaget kamu nangis ya, kaget dapat duit. Nangis karena dapat duit, ya. Atau menangis karena ria supaya disangka orang yang khusyuk, ya kan? Nangis lah. Tapi kita ingat, tidak boleh juga kita seuzon. Nah, usah ria, tidak boleh. Tapi ini untuk diri kita, tidak boleh kita menangis karena ria, ya kan? Karena menangis itu Pak, ya bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab itu Pak, kalau di depan orang tegas beliau. Bahkan ada aja orang yang agak menyinggung menyentil Nabi, ya. Apa kata Umar? Da'ni ya Rasulullah an adriba unuqahu. Biarkan aku wahai Rasulullah, biar aku penggal lehernya orang. Itu tugasnya Umar bin Khattab. Ternyata apa? Ketika sendirian Umar bin Khattab itu sangat banyak menangis. Ya kan? Ketika orang tidak lihat, bahkan hitam, ya, mata beliau ini disebutkan oleh para ulama ini karena asar luka, ya, karena bekas menangis. Orangnya penampilannya tegas Pak, tidak pernah menye-menye lah gitu kan, iya tegas sih, iya. Kalau ada orang sedikit aja orang yang agak menghina Nabi Pak mau ditebas aja leher sama Umar bin Khattab. Akan tapi ternyata Umar bin Khattab sangat lunak hatinya ketika bersendiri dengan Allah. Banyak menangisnya, ya kan? Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, tahrimul iftikhar bil ahsan. Haram hukumnya, ya, hadis ini dia memberikan faedah pengharaman apa? Al iftikhar, bangga-bangga bil ahsan, dengan keturunan, dengan garis keturunan. Saya adalah keturunan bangsawan. Kamu siapa? Kamu keturunan ini kan begitu, ya, budak kan gitu. Itu tidak boleh, itu haram hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahu min umur jahiliyah. Jadi ini termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang keenam, tahrimul wuqu' fil ansab. Ya, sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama bangga apa ya? Yang kedua, kita mencela nasab orang. Wuqu' yaqa fi ansabil akhir, ya. Kita yang mencela, menghina, yang menjelek-jelekkan nasab garis keturunan orang lain, bidambiha dengan menghinanya gitu, ya. Wa tanaqusiha, dengan merendahkan nasab kamu, ini keturunan apa kamu, ya? Nauzubillah, ini haram hadirin, ini termasuk min umur al-jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah juga. Kemudian yang ketujuh, tahrimun niyahati. Pengharaman hadis ini terdapat pengharaman atau haram hukumnya meratap. Wabayan ukubatiha, dan hadis juga menjelaskan, ya, sanksi, ya, azab bagi orang yang meratap itu. Wa annaha, dan sesungguhnya meratap itu minal kabair, termasuk dosa besar. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-8, anna taubata tukaffiru dzamba wa in 'azuma. Sesungguhnya taubat itu bisa menghapus dosa. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu bisa menghapus dosa. Sebagaimana para sahabat dulu sebelum mereka taubat, ya, baik. Mereka jatuh ke dalam perkara-perkara jahiliyah, karena perkara jahiliyah ini adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, qabla bi'tsah gitu. Artinya sahabat juga melakukannya gitu, ya. Akan tetapi karena para sahabat taubat nasuha, maka beliau masukkan faedah yang ke-8, bahwasanya taubat itu bisa menghapus, ya, dosa, walaupun dosanya besar, walaupun dosa syirik sekalipun, bahkan walaupun dosa membunuh orang. Maka disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan statusnya. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, berdalil dengan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. At-taibu minadz-dzambi, ya, orang yang bertobat dari dosa, kala dzamba lahu, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Maka, ya, kita disuruh terus, ya, untuk bertobat, ya, oleh Allah yang menyuruh kita.
Tapi Ustaz, kita kan sudah beriman. Dia orang beriman yang Allah seru juga untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahkan orang yang beriman disuruh bertobat dengan nasuha, yaitu taubatan shadiqah. Tobat yang benar-benar tobat gitu. Yang menyempurnakan syarat-syarat diterimanya tobat itu. Kemudian yang terakhir, annal muslimah qad yakunu fi syai'in min khisal jahiliyah. Sesungguhnya seorang muslim itu terkadang qad yakun, terkadang fi syai'un, dalam dirinya ada sesuatu sedikit gitu, min khisal jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah. Jadi kita jangan juga merasa kalau saya sudah soleh Ustaz, insyaallah ada jahiliyah. Ada aja Pak ya. Tidak ada manusia yang selamat dari sifat jahiliyah itu. Terkadang kita bangga dengan harta kita jahiliyah, ya kan? Terkadang kita bangga dengan suku kita jahiliyah. Saya kan orang Minang Ustaz ya, orang Minang biasanya kayak banyaknya yang masih ya, contoh ya. Nah itu jahiliyah juga, bangga dengan suku, dengan apa? Dengan bangsa. Kami adalah bangsa ini gitu. Tidak boleh juga Pak. Cinta tanah air boleh, ini fitrah, ini sunnatullah ya. Ya artinya itu tabiat manusia, naluri manusia cinta kepada. Tapi kita tidak boleh berbangga-bangga juga Pak. Kami orang Indonesia, kami lebih hebat daripada kalian orang Malaysia. Sekarang ada lagi apa Pak? Lagi tanding bola gitu ya. Saling ejek lah itu ya, orang yang pro Indonesia kesebelasan Indonesia dengan itu jahiliyah semua itu dia dimuliakan. Tidak ada Islam menyuruh kita seperti itu. Islam itu menyuruh kita apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama siapa aja, orang Indonesia, orang Amerika, selama dia baik, dia muslim, dia kan, nah, dia mengajak kepada kebaikan, kita disuruh ta'awun. Ya bekerja sama, kalau menolong dengan perbuatan dia kebaikan dan ketakwaan gitu. Layak tadi dzalika kufru, maka ya ketika ada sifat jahiliyah pada diri seseorang, layak tadi dzalika, tidak menunjukkan hal itu, sifat jahiliyah itu kufurnya orang yang memiliki sifat. Maka seperti yang saya sampaikan Pak ya, hadis tentang Khawarij yang memberontak atau Bughat ya, yang memberontak dari pemimpin yang sah, mati dia Pak, terbunuh dia, misalkan ditembak oleh Densus misalnya, meninggal dia Pak, betul dia meninggal mita jahiliyah gitu ya, dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, tapi kita nggak mengatakan dia kafir, enggak, karena tidak setiap jahiliyah itu ya menunjukkan dia kafir, enggak. Nah, karena jahiliyah itu kan dosa, namun jahiliyah itu kan level-level juga. Ya ada tingkatannya. Ada jahiliyah yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan, ya seperti perbuatan syirik besar dan yang semisalnya. Ada pula jahiliyah itu hanya maksiat, ya. Hanya maksiat dan pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ya kita amalkan dan bisa bermanfaat untuk saya pribadi yang menyampaikan, kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang hadir di masjid ini, kemudian semua yang benar itu datang dari Allah semata, yang lupa khilaf keliru ini dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.